Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Vikaris Valeri Sumlang. Jemaat yang terkasih, dalam kepelbagaian dan keanekaragaman, Tuhan menciptakan setiap kita untuk hadir dalam naungan tangan kasih-Nya. Di tengah keberagaman yang ada, mari bersama sambut Dia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita malam ini dengan bersama beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam kerendahan hati kami datang bersujud kepadamu. Kami sadar bahwa keanekaragaman yang Tuhan anugerahkan sering kami jadikan titik tengkar untuk saling menyerang sesama. Pada malam ini, di tengah persekutuan di rumah kami masing-masing, kami hendak memaknai keanekaragaman tersebut dengan bersatu hati memuji segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu berkenan mendengar doa dan nyanyian kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur Pujian yang terdapat dari Mazmur 92 ayat 2 sampai 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa sebelum masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami, agar apa firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua boleh kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terlebih kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat mari berdiri, kita akan membaca surat
Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama, yang menyatakan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya ini itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, sebagian besar kita pasti mengenal konsep subsidi silang, di mana subsidi dari pemerintah atau badan swasta tertentu kepada orang yang kurang mampu. Subsidi ini berasal dari mereka yang mampu. Misalnya, bensin yang naik itu bermaksud untuk memberi subsidi kepada pemakai minyak tanah yang umumnya adalah warga atau masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan demi terciptanya sebuah keseimbangan dalam masyarakat, di mana ketimpangan sosial seringkali terjadi, di mana yang kaya akan terus bertambah kaya dan yang kurang mampu akan semakin melemah. Konsep inilah yang kita jumpai dalam beberapa tulisan Rasul Paulus, seperti yang terkenal dalam surat kepada jemaat di Roma, yaitu yang kuat menanggung yang lemah. Kita bisa temui ini dalam Roma pasal 15 ayatnya yang pertama. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, pernyataan ini juga hendak disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jika kita perhatikan konteks jemaat di Korintus, maka kita akan berjumpa dengan sebuah komunitas yang beragam, mulai dari suku, agama, ajaran, bahkan strata sosial. Hal ini karena keberadaan kota Korintus merupakan kota pelabuhan,
yang menjadi pusat perdagangan dan juga industri. Sehingga penduduknya saling bercampur baur satu dengan yang lainnya. Bacaan kita pada malam hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 13, berbicara tentang adanya dua golongan. Golongan yang pertama adalah jemaat yang sudah lama menjadi Kristen, memiliki strata sosial kelas atas, serta memiliki pengetahuan yang luas, sehingga memiliki pemikiran yang cenderung liberal, dalam artian kehidupan rohani mereka tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka makan atau mereka minum. Orang-orang dalam golongan ini disebut dengan orang-orang kuat, orang-orang yang kuat. Lalu golongan kedua adalah jemaat yang baru menjadi Kristen. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas, lalu sebagian besar juga berada dalam strata sosial di kelas bawah. Golongan inilah yang disebut orang-orang yang lemah. Kehadiran dua golongan jemaat inilah yang membuat Paulus berusaha mengutarakan gagasannya tentang perlunya keseimbangan antara yang kuat dan yang lemah. Mereka yang memiliki pengetahuan kiranya tidak menjadikan apa yang mereka ketahui sebagai upaya mereka menyombongkan diri. Akan tetapi sebaliknya, kiranya pengetahuan yang mereka miliki berlandaskan akan kasih kepada Allah. Sehingga mereka dapat mengajarkan kepada mereka yang lemah. Selain itu mereka juga tidak menjadi sandungan atau batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan demikian, kehadiran jemaat ini semakin kokoh ketika yang kuat berupaya untuk peduli kepada mereka yang lemah. Begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang menggambarkan keberagaman yang ada dalam sebuah komunitas untuk semakin memperkaya setiap golongan di dalamnya. Bukannya menjadi sebuah titik untuk saling memecahkan, untuk saling menyombongkan diri satu dengan yang lain. Hal inilah yang kemudian akan kita pelajari dan hendaknya kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa sebagai sebuah komunitas kita diingatkan untuk saling peduli satu dengan yang lain. Sebagai upaya kita saling menopang. Jika saat ini kita merasa memiliki banyak hal yang mampu kita baikkan, baiknya itu kita bagikan. Entah itu pengetahuan atau hal-hal yang bersifat material. Kiranya kita dapat senantiasa berbagi bukan dengan maksud menyombongkan diri sebagai manusia yang memiliki kelebihan, tetapi dengan kesadaran bahwa kasih Allah yang telah menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa, maka kita mengucap syukur kepada Allah dengan saling menopang dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian, ketika kita memberi bukan untuk mendapat pujian atau ucapan terima kasih, tetapi agar Tuhan dimuliakan, serta wujud kita untuk membentuk sebuah komunitas yang seimbang, di mana yang kuat menanggung yang lemah. Sebagai sesosok pribadi, kita juga diingatkan untuk senantiasa tidak menyombongkan diri atau merasa hebat tentang apa yang kita miliki saat ini. Sehingga kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Di masa-masa pandemi ini penting bagi setiap kita untuk peka dan peduli terhadap sesama dan keadaan yang ada di sekitar kita. Ketika kita merasa kehidupan bersama pandemi ini baik-baik saja, maka bukan berarti kehidupan orang lain bersama pandemi ini juga baik-baik saja. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka marilah kita peka dan peduli kepada sesama kita. Dengan senantiasa melakukan social distancing untuk mengurangi berpergian keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu, menggunakan perlengkapan kesehatan, masker, dan yang lain-lainnya, demi terputusnya rantai penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita menciptakan komunitas yang seimbang,
Kiranya Tuhan juga memampukan kita menjalani kehidupan peziarahan ini dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau boleh memberkati setiap kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk peka dan peduli pada sesama kami, untuk menciptakan komunitas yang seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Itu boleh kami terapkan dalam langkah kehidupan beriman kami. Kiranya tangan kasih-Mu boleh menuntun setiap kami untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa juga bagi setiap kami yang saat ini bersekutu di rumah kami masing-masing. Setiap keluarga kami, kiranya Tuhan yang boleh memberkati apapun aktivitas kehidupan baik di rumah maupun di luar rumah. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menjagai dan menaungi setiap kami dengan cinta kasih Tuhan. Allah yang baik, kami juga berdoa bagi para tim medis yang hingga saat ini berjuang untuk menyembuhkan para pasien yang terpapar virus COVID-19. Kiranya tangan kasih Tuhan hadir bagi setiap mereka untuk senantiasa kuat memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Allah yang baik, kami berdoa juga bagi persekutuan di jemaat kami GPIB Betania. Kiranya dalam setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang kami jalankan saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan juga senantiasa hadir, menjaga, melindungi, dan memberikan yang terbaik. Itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya kebaikan Tuhan juga boleh menjaga fungsionaris majelis jemaat yang baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di periode 2020-2022. Hikmat Tuhan hadir bagi setiap mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di jemaat kami ini. Berdoa juga bagi para pendeta yang melayani di tempat ini, Ibu Pendeta Sri Maharani Kemarin Ginting, Bapak Pendeta Martin Sumual, Ibu Pendeta Novita Bustami. Kiranya Tuhan hadir bagi setiap mereka. Ya Allah yang baik, kami juga berdoa bagi seluruh majelis jemaat yang melayani di jemaat ini. Pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, koster, pegawai kantor, penjaga malam. Kiranya Tuhan hadir menjaga dan melindungi setiap kami yang bekerja di tempat ini. Ya Allah yang baik, berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan hadir bagi setiap pergumulan yang dihadapi bangsa kami ini di tengah-tengah pandemi saat ini. Baik itu ekonomi, sosial, masyarakat yang ada, kiranya Tuhan senantiasa hadir memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Ya Allah yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi tubuh yang kurang sehat. Tuhan hadir bagi setiap mereka, melawat mereka dan memberikan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Ya Allah, berdoa juga bagi warga jemaat yang berulang tahun, bagi setiap mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran maupun pernikahan. Kiranya berkat Tuhan itu boleh senantiasa mereka syukuri sebagai rancangan Tuhan
bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri. Ya Kristus, inilah syukur kami bahwa padamu, kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual di tengah-tengah kepelbagaian yang kita jumpai sepanjang perziarahan iman kita sehari-hari. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber rahmat senantiasa menopang engkau dalam menjalani kehidupan yang rentan dan sulit bersama berbagai perbedaan yang ada. Kiranya Kristus Yesus sang sahabat dunia menemani setiap gumul dan juangmu dalam menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus yang setiap hari menuntun langkah kehidupanmu senantiasa menjagai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya.
Yesus memberkati.